sambil dimatikan, Kak. Oke, izin share screen kakak-kakak. Ini tapi nanti kalau kita selesai jam 2 ini mungkin banyak teman-teman yang tidak mencapai waktunya nih, karena ini belum pada masuk. Baru berapa ini? 11 peserta. Baik, saya mulai ya kakak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Untuk modul kali ini, modul 3 tentang rencana tindak lanjut atau RTL. Program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Durasi waktunya 1 JP, 1 jam pelajaran, jadi 45. Nanti kita coba agak mundur sedikit gitu, sambil menunggu teman yang lain. Terus modalnya daring atau sinkronus. Untuk mengawali pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita menenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar. Munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Kita coba menenangkan hati, pikiran, dan kita fokuskan untuk belajar kakak-kakak. Munculkan rasa syukur dan ingin tahu serta kebajikan di dalamnya. Oke, cukup. Selanjutnya kita doa bersama. Ini yang muncul siapa ini? Oh, Kak Praja. Monggo Kak Praja untuk bisa memimpin berdoa, Kak Praja. Mic-nya dibuka dulu Kak Praja. Baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan untuk mengawali kegiatan pada siang hari ini supaya berjalan dengan lancar. Marilah kita doa bersama-sama menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya waktu kami persilakan kepada Kak Eri kembali. Oke, terima kasih Kak Praja yang sudah memimpin doa pada siang hari ini ya. Semoga dengan doa yang tadi kita panjatkan, kita diberikan kemudahan, diberikan ilmu baru ya pada pembelajaran siang hari ini.
Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak yang sudah kembali meluangkan waktu untuk bisa belajar bersama, mencari ilmu bersama dengan tujuan untuk kemajuan pendidikan di Indonesia secara umum dan pendidikan kepada peserta didik kita secara khususnya. Baik, untuk langkah awal yang pertama yaitu membuat kesepakatan bersama, sama seperti yang sudah-sudah. Yang pertama menyalakan kamera, apalagi ini hanya tinggal berapa kali pertemuan, seharusnya bisa kita maksimalkan kakak. Terus mematikan mikrofon apabila memang tidak ada kepentingan. Hadir seutuhnya, baik fisik maupun pikiran kita ada di ruang virtual ini. Selanjutnya menghargai waktu bersama, karena kebersamaan ini terbatas sekali kakak-kakak. Kita sudah masuk penghujung program, tinggal berapa kali pertemuan. Berarti 3 dengan ini, tinggal 2 kali tatap maya. Nggak terasa, pertama kita memikirkan sampai 11 kali, 19 kali seperti apa rasanya, ternyata kita sudah mau memasuki penghujung. Selanjutnya maksimalkan fitur chat kakak-kakak. Terus klik raise hand sebelum bertanya. Selanjutnya gangguan teknis adalah hal wajar. Alhamdulillah untuk program ini tinggal 2 kali pertemuan tidak sampai mulur sampai Desember. Itu yang saya khawatirkan, itu program ini sampai Desember belum kelar. Biasanya Desember itu kan hujan besar-besarnya, banyak gangguan, banyak musibah. Nanti sering mengalami kendala mati lampu atau sinyalnya susah. Tujuan dari sesi kita kali ini adalah yang pertama merefleksikan pembelajaran modul 3. Kedua, memahami penugasan rencana tindak lanjut. Kemarin kakak-kakak sudah mencoba merancang program Bentar. Dan nanti kita akan teruskan ke rencana tindak lanjutnya. Agenda kita sesi ini yang pertama kesiapan belajar, penyampaian tujuan, komitmen belajar selama 5 menit. Terus refleksi awal 10 menit. Yang ketiga penyampaian RTL, pengantar tugas RTL, penilaian lini masa. Yang keempat diskusi dan tanya jawab selama 7 menit. Dan terakhir penutup 3 menit. 1. Pendahuluan. Oke. Dimana di sini ada level 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Silahkan kakak-kakak menuliskan pada form chatting atau fitur chat level berapa persiapan belajar sesi ini yang sudah kakak kuasai. Silahkan dimaksimalkan fitur chatnya kakak-kakak. Bisa didengarkan nggih? Bisa, Kak. Oke, silahkan dituliskan di kolom chat. Oke, Kak Sundoyo. Sundoyo keluar atau masuk ini Kak Sundoyo ini?
Oh, masuk. Masih di Kudus Kak Sundoyo nih. Masih di Kudus Kak, mohon izin ini disambi-sambi. Oke. Yang penting nanti menara Kudusnya jangan dibawa pulang Kak Sundoyo. Kasihan orang Kudus. Kalau boleh ya tak beli sekalian ini. Tadi di Sangoni Kandu agak lumayan ini, kalau bisa buat beli menara tak sekalian. Ya, nanti bawa jenang Kudus mawon, kita ketemu hari Selasa Kak Sundoyo. Oh, siap. Monggo bisa dilanjut. Monggo kakak-kakak silahkan ditulis di kolom chat level berapa untuk kakak-kakak saat ini. Ini kok pada hilang semua ini, tidak ada yang memunculkan wajahnya, tidak ada yang setor. Jangan-jangan saya malah ditinggal pergi nih. Ini tadi ada Kak Andu, Kak Hani, Kak Praja, Kak Eko, Kak Gilang, Kak Sigit, Kak Nafis ini kok malah tidak menunjukkan wajahnya ini. Ada apa? Halo? Bisa dengar? Halo Kak, ya. Halo. Halo. Menuliskan level 5. Alasannya kenapa Kak Hani? Baru level 5 itu Kak Hani? Iya Kak. Ini apa? Modul 3.1. Ini saya menuliskan level 5 untuk diri saya. Karena alasannya saya baru memahami dan baru memahami proyek yang kemarin kita pelajari sampai sampai proyek itulah, karena belum sampai titik RTL atau rencana tindak lanjut. Mungkin saya baru menilai diri saya teman-teman. Oke, sudah menyimpulkan sendiri bahwa untuk persiapan belajarnya sudah sampai level 5. Harapannya nanti setelah tatap maya ini sudah mencapai level 8, 9 atau bahkan 10 Kak Hani. Iya Kak. Kasih aplausnya untuk Kak Hani. Selanjutnya ada Kak Niam. Ini levelnya agak naik sedikit ini Kak Niam. Silakan Kak Niam. Saya pun masih musikan ini, jangan-jangan ketiduran itu. Enggak, ini lagi kantor itu. Oke, Kak Saiful. Bisa menuliskan di fitur chat, Kak Saiful. Ini Kak Niam, ada enggak ini Kak Niam yang sudah menuliskan level 6? Ada. Oke, monggo Kak Niam. Jadi kalau untuk saya menuliskan level 6 ya, karena masih bingung juga. Poin-poin seperti keguguran jasmani, SEM dan lain-lain itu kadang saya di situ masih bingung. Jadi saya sempat nonton di YouTube berapa ya tugas ya PKD itu yang di YouTube itu kelihatannya kalau saya nonton ada presentasi gitu ditonton sama guru-guru kalau nggak salah. Oke. Sudah Kak Niam? Ya sudah Kak. Oke, terima kasih Kak Niam. Kasih aplausnya untuk Kak Niam yang sudah memberikan penilaian untuk diri sendiri sudah mencapai level 6. Ya betul sekali Kak Niam ya. Nanti saat kita membuat RTL itu ada beberapa yang harus kakak-kakak buat.
Nanti setelah sudah jadi program yang nanti mau dilaksanakan, tentunya itu harus didiseminasikan dulu kepada rekan guru, kepala sekolah, nggih. Nanti dipresentasikan, terus didokumentasikan melalui video, melalui foto, nggih. Terus nanti juga ada daftar hadir, terus notulen yang harus dipersiapkan. Oke, kita lanjut. Tujuan pembelajaran, peserta dapat memahami rencana tindak lanjut atau RTL perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Refleksi awal. Mengingat kembali pembelajaran berbasis proyek. Bagaimana menurut Bapak Ibu jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi dengan rekan sejawat dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Menurut Bapak Ibu bagaimana? Karena untuk RTL sendiri itu memang membutuhkan kolaborasi, kolaborasi bersama antara guru PJOK sebagai motor penggerak dengan rekan guru yang lain. Kalau di tingkat SD itu biasanya dengan guru kelas, gitu. Kalaupun dengan guru mapel itu adanya di PAI, guru agama. Tapi kalau tingkat SMA SMP itu kan sudah guru mapel semua. Oke, ada yang mau menyampaikan pendapatnya. Bagaimana menurut Bapak Ibu jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat? Ini tentunya kemarin sudah jelas semua, nih, dan di rencana program kakak-kakak itu sudah tertulis semua. Kita melibatkan rekan guru atau kita padukan dengan mapel lain. Kebanyakan itu ada agama, bahasa Indonesia, nih. Oke, kita lanjut saja. Bagaimana pelibatan komunitas rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Di rencana KKK sudah muncul, ya lompati. Bagaimana melibatkan voice, choice, ownership peserta didik dalam penerapan PJBL? Ini kaitannya dengan pesan, terus kepemilikan, berarti peserta didik itu bisa menyampaikan ide-idenya. Penyampaian RTL. Pengantar tugas, salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era Merdeka Belajar adalah mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program atau kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang. Dalam PKG PJOK, program kegiatan yang dimaksud adalah program atau kegiatan kokurikuler. Untuk selanjutnya, Ibu Bapak diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut atau RTL agar Ibu Bapak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di dalam sekolah, nih. Ini yang perlu diingat. Program atau kegiatannya itu kokurikuler, bukan ekstra, bukan intra, nih. Jadi terpisah. Kalau kerennya sekarang itu masuknya P5. Nah, ini nanti yang perlu kakak-kakak ingat.
Pengantar tugas, sebelum merancang program atau kegiatan, Ibu Bapak perlu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Selanjutnya, mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program atau kegiatan serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki di daerah maupun sekolah. Ini kita tidak usah terlalu mengada-ngada kalau memang aset di lingkungan sekolah itu tidak ada. Kita maksimalkan yang ada saja. Terus selanjutnya, rencana tindak lanjut yang dikembangkan Bapak Ibu bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Adapun penilaian tugas ini meliputi yang pertama tujuan program, kelengkapan rencana dalam struktur program, terus keterlibatan komunitas, dan yang terakhir rencana evaluasi program seperti yang sudah kakak-kakak unggah dan sudah tadi saya amati dan saya sudah komentari ini. Bisa dilihat lagi, mungkin tadi ada yang belum melihat kemarinnya diunggah, terus ada komen apa dari saya nih, itu mungkin ada yang perlu diperbaiki, silahkan kakak-kakak bisa mengamati komen saya. Selanjutnya, keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggahan tugas. Ini yang perlu diingat-ingat dan kakak-kakak catat. Yang meliputi bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Bukan yang sudah berjalan, tapi yang perencanaan nih, berarti belum dilaksanakan. Terus ada notulen atau catatan diskusi KBS terkait RTL PJOK. Bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Nih. Jadi ada diskusi dulu, notulen diskusi. Selanjutnya dokumentasi berupa video, foto, kegiatan. Oke, ada foto, ada videonya, nanti kakak-kakak dibuat terus disimpan ya, terus masuk ke dikirim melalui drive, pakai link drive biar jadi satu. Oke. Dokumen lain yang relevan, RTL atau rencana tindak lanjut, ada penugasan mandiri ya. Rencana tindak lanjut RTL perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Tujuan pembelajaran khusus, peserta dapat memahami rencana tindak lanjut atau RTL perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Oke. Bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Bentuk rencana tindak lanjut RTL, bahan tayang ini untuk diseminasi nggih. Bahan tayang rancangan program berbasis proyek melalui komunitas belajar maksimal 9 slide, maksimal nggih, bukan minimal tapi maksimal. Jadi enggak usah ditambah variasi gambar-gambar apa, enggak perlu. Oke. Untuk halaman utama mungkin bisa kasih judul, nama, padatkan. Tidak boleh lebih dari 9 slide. Ini bentuknya. Terus komponen programnya. Yang pertama itu judul, terus latar belakang, tujuan program, berarti slide keempat capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Yang kelima struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. 6. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. 7. Rencana evaluasi. Yang ke-8-nya kemungkinan tantangan. Itu harus 9 slide, tidak boleh lebih. Keterangan RTL yang Ibu Bapak buat akan mendapatkan penguatan dari fasilitator. Selanjutnya Ibu Bapak diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut di sekolah. Nah, ini tadi sudah disinggung sama Kak Niang nih, yang kebetulan sudah melihat di YouTube nih. Ibu Bapak diminta untuk mempresentasikan RTL atau mendiseminasikan
di sekolah untuk diskusikan dan dikembangkan bersama keseluruhan rekan pada komunitas belajar. Jadi nanti presentasi di sekolah kepada rekan sejawat, guru, bisa kita melibatkan peserta didik. Barangkali nanti ada masukan-masukan lagi dari mereka. Unggah tugas seperti bahan tayang, notulen, catatan diskusi bersama KBS, video, foto, atau dokumen lain yang relevan di LMS. Selain menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar pasca kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Nah, ini yang perlu dicatat nih. Biasanya setelah program selesai ya bubar, ya kan? Lah harapannya setelah kakak-kakak nanti mendesiminasikan, itu program itu bisa benar-benar dilaksanakan di sekolah kakak mas. Dan kakak-kakak itu menjadi motor penggerak untuk kegiatan tersebut. Lanjut. Penjelasan komponen perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Di mana program? Yang pertama komponen, judul program kegiatan, penjelasan tentang komponen, judul program kegiatan berkenaan perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Uraikan secara singkat konsep-konsep materi yang mendasari ketika dengan konsep kaitkan dengan konsep dari modul-modul yang telah dipelajari sebelumnya. Ibu Bapak juga dapat mengembangkannya dari model pembelajaran yang Bapak Ibu pilih untuk dikembangkan dalam pembelajaran berbasis proyek. Bapak Ibu dapat melihat kembali modul 2.3, 2.4, dan 2.5. Latar belakang, pastikan dalam latar belakang Ibu Bapak menjelaskan bagaimana suara, pilihan, dan kepemilikan. Tadi voice, choice, dan ownership. Murid akan dipromosikan dan didorong dalam program tersebut. Jelaskan konteks program ini harus mencakup karakteristik sekolah atau komunitas belajar dalam sekolah dan informasi yang relevan tentang aset-aset yang ada. Berdasarkan aset-aset, kaitkan dengan yang telah Bapak Ibu lakukan di modul 1.2 sebelumnya. Ini keterkaitan semua. Nyatakan kondisi kesenjangan atau kebutuhan di lapangan atau minat terhadap program atau kegiatan tersebut. Sumber informasi tentang kondisi bisa diambil. Misalnya dari hasil survei atau interview dengan murid, orang tua, data pencapaian murid, ataupun pemetaan aset dan sebagainya. Ini sudah mulai agak jelimet nih, karena ini sudah masuk di tugas akhir kakak-kakak. Cuman waktunya nanti lumayan. Terus yang ketiga, tujuan program. Bagian ini harus secara jelas menyatakan visi guru PJOK yang berpihak pada peserta didik. Tujuan program atau kegiatan yang akan dilakukan adalah untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di sekolah. Yang keempat, capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Yang pertama, nyatakan dalam bentuk capaian-capaian yang diharapkan yang dilengkapi dengan indikator capaian yang terukur dari tujuan besar program. Untuk setiap capaian, berikan informasi tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Langkah-langkah tindakan harus bersifat praktis dan spesifik dan mengidentifikasi siapa yang harus bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Selanjutnya, nyatakan rencana yang jelas itu untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program kegiatan ini. Pemeran utamanya yaitu peserta didik, bukan guru. Seperti pada saat kita sama-sama mempelajari SEM atau Sport Education Model, peserta didik yang sudah dibekali dan siap untuk memungkinkan untuk berkontribusi di dalam perencanaan pembelajaran berbasis proyek. Artinya proyek tersebut bisa saja terlihat sederhana, tetapi peserta didik yang menjadi pemeran utama
Dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan hingga menyelesaikan tantangan di dalam proyek, guru melakukan pendampingan selama proyek. Jadi di sini guru itu bukan faktor utama. Faktor utamanya yaitu peserta didik. Kaitkan dengan lini masa, tanggal mulai dan tanggal berakhir untuk setiap langkah tindakan. Yang kelima, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Program kegiatan yang dibuat merupakan sebuah program kegiatan kokurikuler. Jelaskan skala program atau kegiatan yang merinci ukuran dan detail target populasi atau kelas usia nih. Jelaskan pengaturan program kegiatan ini harus mencakup ruang dan waktu pelaksanaan program dan kapan program atau kegiatan ini akan dilakukan. Identifikasi dan jelaskan peran anggota komunitas belajar dalam sekolah yang berkolaborasi dalam program atau kegiatan ini. Gunakan informasi pemetaan aset di modul sebelumnya, contoh struktur dan rekan sejawat dalam KBS, contoh nama proyeknya, dibuat yang semenarik mungkin nama judulnya, jangan hanya Jumat Sehat atau apa, di sini contoh yuk gerak. Jadi nanti judul itu akan menarik pertanyaan atau membuat yang lain itu ingin tahu di dalamnya itu apa sih. Jadi judul itu jangan terlalu standar kakak-kakak, harus bisa menarik. Berdiskusi bersama mengembangkan materi, aktivitas, konsep usaha, bagaimana gerak dilakukan, bagian dari modul pendidikan gerak, penugasan, terus ini ada sedikit komunikasi. Yang keenam langsung. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas sekolah, jelaskan kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk melakukan program kegiatan ini. Fokuskan pada bagaimana ibu, bapak akan menggunakan sumber daya yang ada, implementasikan asset based thinking. Yang keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas sekolah. Jelaskan kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk melakukan program kegiatan ini. Fokus pada bagaimana ibu, bapak akan menggunakan sumber daya yang ada, implementasikan asset based thinking. Yang ketujuh, rencana evaluasi. Nyatakan dengan jelas rencana evaluasi yang akan dilakukan. Dari siapa saja ibu bapak akan mengumpulkan informasi yang akan mengikuti program staf, anggota komunitas belajar dalam sekolah, dan bagaimana setiap individu ini nantinya dipilih untuk berpartisipasi dalam evaluasi. Jelaskan alat pengumpulan data yang digunakan, misalnya wawancara, survei, refleksi murid, dan sebagainya. Yang terakhir, kemungkinan tantangan. Jelaskan kemungkinan atau tantangan yang mungkin dihadapi pada saat implementasi dan rencana solusi yang ibu bapak rekomendasikan untuk mengatasi tantangan ini. Ibu bapak dapat menggunakan pemahaman dan keterampilan yang sudah didapat di modul 3.1 menggerakkan komunitas belajar untuk menggambarkan bagaimana proses pengambilan keputusan dibuat saat mencoba mencari solusi atas tantangan tersebut. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan kakak-kakak? Ini malah dangdutan ini Kak Saiful. Nggak tahu yang nyetel itu Mak. Yang perlu diperhatikan, monggo Kak Ani. Terima kasih Kak Her. Oke. Yang mau saya tanyakan itu tadi RTL-nya kan nantinya didesiminasikan ke ke teman-teman dan rekan satu SD. Nah, program yang sudah kita rencanakan atau sudah didesiminasikan itu nanti kan berbentuknya di video dan alat-alat kelengkapannya yang perlu diupload. Nah, untuk untuk tindak lanjut ke siswanya itu, ke peserta didiknya itu nantinya kita video atau tidak, atau
nantinya atau diupload atau tidak, ngoten. Oh, nggih, terima kasih Kak Hani. Untuk program ini itu kan sampai perencanaan nggih, belum sampai ke pelaksanaan. Nggih. Jadi nanti kita membuat rancangan, kita mendiskusikan nggih, kita diskusikan dulu dalam komunitas belajar sebelum kita. Berarti mungkin kan kita nanti kolaborasinya dengan mapel apa saja. Yang pertama itu, nggih. Jadi ada diskusi, katakanlah Kak Hani kok dengan guru kelas 5 dan guru agama nggih. Berarti yang pertama itu diskusikan dengan guru kelas 5 dan guru agama tersebut. Setelah menjadi rencana dan sudah dibuat tadi PPT atau apa nggih, maksimal tadi 9 slide kalau tidak salah nggih, itu baru didesiminasikan. Terus nanti untuk kita melaksanakannya kepada siswa itu sudah lain lagi Kak Hani. Kita hanya sampai di situ saja. Tetapi harapannya setelah ini selesai, program tersebut benar-benar bisa dilakukan Kak Hani. Tidak hanya membuat tugas selama program PKG saja. Jadi videonya hanya saat desiminasi saja. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya cukup Kak Her. Terima kasih. Ya, tak tanya Kak R. Ya, monggo Kak Saipul. Nih untuk di SMP itu kan untuk kelasnya kan jumlahnya banyak. Apakah nanti keterlibatan siswa itu dalam rencana kita itu dilibatkan semua antara kelas 7, 8, 9. Jadi momennya seperti apa kalau dalam SMP itu ada program, kalau saya kan ngambilnya SEM ya, yang perlombaannya seperti kelas mapping itu. Tapi nanti yang kan siswa untuk di sini apa cukup satu kelas apa untuk keseluruhan yang ada di sekolah. Jadi terima kasih Kak Saipul nggih. Betul sekali Kak Saipul nggih, untuk tingkat SMP SMA itu kan ada beberapa kelas nggih. Katakanlah kelas 7 itu ada berapa, kelas 8 ada berapa, kelas 9 ada berapa. Silakan Kak Saipul bisa mengkondisikan dalam arti gini. Kalau misal mau satu sekolahan, berarti kita akan memaksimalkan kepengurusan OSIS. Nggih kan? Kalau kita tidak mau repot, berarti kita ambil kelas saja, katakanlah kelas 7A atau 7B. Itu Kak Saipul. Berarti boleh satu kelas, boleh satu itu ya dalam rencana ini ya. Nah, nanti bisa selanjutnya untuk kegiatan selanjutnya bisa melibatkan semua peserta didik yang ada di SMP. Yes. Biasanya kan kalau dalam SMP itu ada setiap akhir semester ada kelas meeting lah, itu OSIS itu sudah terlibat biasanya. Malah seharusnya itu kelas meeting itu sudah masuknya ke SEM Kak. Makanya makanya itu sudah masuk SEM sebenarnya. Biasanya OSIS disuruh mengadakan turnamen apa sama bola mini atau voli antar kelas gitu. Nah, kita tinggal mengawasi Bapak Ibu guru, biasanya di sekolahan saya seperti itu. Cuman kan mungkin kalau sebelum Kak Saipul mengikuti program ini kan belum tahu istilah itu Kak Saipul. Belum tahu. Dan pelibatan peserta didiknya bagaimana kan mungkin belum tahu, masih guru sebagian mungkin. Guru itu masih terlibat sekali nggih. Untuk menjadi yuri atau menjadi apa nggih. Yang penting nah, ini nggih kedepannya itu malah SEM itu bisa dilaksanakan terus Kak Saipul nih. Ya mungkin ini berarti kita mengaktifkan semua unit siswa yang seperti di SMP OSIS, terus PMR untuk yang apa P3K-nya mungkin. Nah itu kan kalau OSIS itu kan biasanya ada perwakilan dari kelas masing-masing Kak Saipul nggih. Nah itu kan bisa digunakan, berarti nanti dari perwakilan kelas ini sebagai apa, perwakilan kelas ini sebagai apa. Lah pesertanya mungkin ya nanti dari kelas masing-masing. Ya, seluruh sekolahan biasa. Dari kelas masing-masing itu kan ada yang bisa menjadi pemain, ada yang menjadi supporter,
ada yang bisa menjadi pelatih, official, itu malah enak sekali kalau penggunaan SEM dilakukan di tingkat SMP SMA itu sangat mudah sekali, apalagi nalarnya anak itu kan sudah semakin mudah untuk mencernanya. Beda kalau SD itu masih dituntun terus. Silakan, ada yang mau menanyakan, kita santai saja. Ada yang menanyakan lagi? Kak Niam. Silakan Kak Niam. Iya, terima kasih Kak Eri. Untuk RTL ini, apakah harus sama dengan project kemarin Kak Eri? Kemarin kan saya senam kreasi. Apakah di RTL ini harus senam kreasi atau saya boleh ganti ke misalnya handball atau seperti apa? Terima kasih. Terima kasih Kak Niam. Sebentar Kak Niam, ini tak pindah ke sound dulu. Masalah kalau suaranya Kak Niam itu tidak terlalu jelas. Kemarin Kak Niam yang dibuat itu rencana senam kreasi. Tadi juga ditanyakan oleh Kak Hani. Kak Hani kemarin itu kan modelnya itu mengambil model berat sama SEM. Tapi mungkin direvisi yang SEM-nya dihilangkan. Monggo silahkan, yang kalau mau diganti nggak apa-apa. Yang penting masih tiga model itu, bisa diambil salah satu, berat, kebugaran ataupun SEM. Siap Pak Eri. Bukannya. Cukup Pak, terima kasih. Monggo Kak Gilang yang tadi sudah resen, apakah itu mau menanyakan? Nggih Pak, untuk penggantian tersebut kami langsung mengganti saja nggih. Tidak perlu draftnya saya sampaikan ke Pak Heri. Ya kalau bisa draftnya bisa dikirim ke saya lewat WA saja atau lewat WA saja. Oke, kemudian yang kedua, untuk peserta diseminasi itu dibatasi guru yang bersangkutan saja atau guru yang terlibat, atau boleh guru selain yang terlibat itu. Terima kasih Pak. Terima kasih Kak Gilang. Yang perlu kita ingat itu kan program nantinya kan program untuk sekolah Kak Gilang untuk peserta didik. Tentunya untuk guru atau rekan sejawat kita yang kita libatkan untuk kolaborasi tentunya wajib hadir karena nanti untuk menguatkan bahan diseminasi kita. Terus untuk yang lain bagaimana? Itu bebas. Kalau bisa pun itu terlibat semua supaya nantinya program itu benar-benar bisa berjalan dengan baik di sekolah Kak. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Katanya jawab saja tidak usah saya kasih soal atau apa atau mau mengerjakan. Ini sudah saya buatkan Google Doc. Kelihatannya kok sudah tidak muncul lagi, ini tak kasih Google Doc saja ini. Ambil dulu.
Oke, silakan kakak-kakak bisa dilihat di fitur chat, itu sudah saya share untuk Google Doc, dan silakan dikerjakan mandiri. Itu sudah ada namanya seperti kemarin ya, jangan mengisi punya temannya. Oke, bisa dibuka kakak-kakak. Bisa, Kak. Halo, Bisa. halo. Oke, silakan dimulai dikerjakan. Saya awasi dari sini langsung. Ini yang sudah masuk. Kak Prada, Kak Muhammad Nafis, terus ada Kak Hani. Baru empat. Kalau satu lagi dua, tiga, enam ini yang sudah masuk ya, Kak Andu, Kak Hani, Kak Nafis, Kak Praja, Kak Sigit. Semoga yang lainnya bisa membuka Google Doc-nya, kakak. Karena di sini terbaca ya, terbaca ini yang sudah membuka siapa saja. Oke, saya kasih waktu 10 menit. Nggak usah banyak-banyak. Nanti kalau tak kasih kebanyakan nanti malah mulur. Selamat menikmati hidangan, Kak Gilang. Dan untuk Kak Nurmala yang hari ini kurang enak badan, semoga segera diberi kesembuhan ya. Ini yang lainnya enggak dibagi itu Kak Gilang. Ini makan sendiri, yang lainnya suruh nonton ya. Sudah sepi soalnya Pak. Oke, silakan dikerjakan.
Oke, sudah kakak. Oke, saya butuh 2 saja sukarelawan supaya tidak sampai kesoren. Yang mau menyampaikan silahkan. Mungkin Kak Gilang. Boleh Pak. Oke, silahkan Boleh. Kak Gilang. Oke. Izin menyampaikan Pak Heri dan teman-teman hasil dari pengerjaan saya terkait dengan proyek jika pembelajaran proyek yang pertama. Bagaimana menurut Bapak Ibu jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Menurut saya akan meningkatkan kualitas ataupun inovasi baru dalam pembelajaran siswa. Sebab komunitas sebagai belajar sebagai wadah kolaborasi antar guru. Yang kedua, bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Pelibatan melalui pertukaran ide dan inovasi muncul dari komunitas belajar itu. Dan untuk komunitas belajar bisa diperoleh dari kombel secara formal maupun yang non formal, karena saya pernah mengalami itu melalui diskusi non formal terhadap guru terkait dengan pembelajaran. Yang ketiga, apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran berdidik? Sudah berdampak, yakni sebagai contoh pemanfaatan teknologi sebagai penguatan pembelajaran siswa, di mana mampu membantu siswa dalam memahami materi dimanapun dan kapanpun. Sedangkan dan hasil ini juga merupakan hasil diskusi saya dengan teman saya pada kala itu. Kemudian yang keempat, bagaimana melibatkan voice choice ownership peserta didik dalam penerapan PJBL. Menurut saya voice siswa dilibatkan dalam diskusi kelompok. Untuk choice, siswa diberikan fleksibilitas dalam penuntutan topik yang sedang diajarkan. Untuk ownership, siswa diberikan kesempatan untuk merefleksikan dari apa yang telah dipelajari. Yang kelima, apakah pemahaman saya terhadap voice, choice, dan ownership dalam PJBL sudah berdampak pada pembelajaran pradidik? Jawaban saya berdampak, karena dari komponen tersebut akan melahirkan keterlibatan siswa, siswa menjadi berpikir kritis, serta saling menguatkan pemahaman satu sama lain. Itu menurut saya yang saya sampaikan tadi. Terima kasih atas waktu diberikan oleh Pak Heri. Terima kasih. Terima kasih Kak Gilang. Kasih aplausnya yang meriah untuk Kak Gilang ya. Penjelasan dari Kak Gilang sangat jelas sekali ya, dan pemahaman tentang materi juga sangat dikuasai Kak Gilang. Terima kasih Kak Gilang. Oke, satu lagi silahkan yang mau menyampaikan. Belum, sesi ini kita tutup. Ini yang lainnya menutup kamera semua, ini saya bingung mau menunjuk yang siapa ini. Mungkin Kak Andu. Kak Andu di mana ini Kak Andu? Halo. Kak Hani. Kak Hani ada enggak ini Kak Hani? Ada Kak, tapi belum. Mungkin tak lihat juga masih kosong ini di sini. Bentar, Kak Andu juga belum. Ini yang sudah siapa ini? Kak Saipul biasanya ini. Kak Saipul. Halo Kak Saipul. Habis sholat Kak. Nih, monggo Kak Saipul, bisa disampaikan Kak Saipul. Sampai nomor belum semuanya tapi. Enggak apa-apa, dibanding yang lain ini masih banyak yang kosong Kak. Yang pertama, bagaimana menurut Bapak Ibu jika pembelajaran berbasis proyek ini kita
melakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat dalam komunitas belajar di dalam sekolah. Saya sangat-sangat setuju karena dalam pelaksanaannya dapat saling bekerja sama sehingga tujuan dari pembelajaran berbasis proyek ini dapat tercapai dengan baik. Terus yang kedua, bagaimana pelibatan komunitas rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Pelibatan rekan sejawat untuk pembelajaran PJOK dalam hal ini untuk membantu kelancaran dan kualitas dari hasil proyek pembelajaran agar mendapatkan hasil yang terbaik. Untuk contohnya guru TIK membantu dalam mengarahkan editing untuk hasil video pembelajaran yang dibuat. Terus yang ketiga, apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Iya, karena dengan adanya komunitas belajar dapat menjadikan tempat kita sharing tentang permasalahan yang terjadi dalam proses pembelajaran sehingga dapat dicarikan solusi bersama-sama. Nomor 4, bagaimana melibatkan voice choice of ownership peserta didik dalam penerapan PJBL? Dengan mencari tahu, berdiskusi, atau melakukan interview dengan peserta didik tentang pembelajaran berbasis proyek yang ingin kita lakukan. Apakah pemahaman saya terhadap voice choice penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Belum tak jawab ini. Nah, kira-kira sudah belum Kak Saipul? Sudah, Enza. Sudah. Oke, terima kasih Kak Saipul ya yang sudah menyampaikan. Kasih jempolnya untuk Kak Saipul. Bisa jempol, gambar cinta atau gambar bunga silahkan. Oke, terima kasih kakak-kakak ya untuk pertemuan kali ini. Sebelum saya tutup ini ada pantun kakak-kakak ya. Coba saya bacakan, mohon maaf apabila nanti dalam pembacaannya kurang jelas atau kurang menarik bagi kakak-kakak ya. Silahkan bisa open cam kakak-kakak karena tugasnya sudah selesai ya. Ini silahkan kakak-kakak bisa menyimak pantun yang akan saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Cakep. Dari tadi dipanggil tidak muncul Kak Andung ya, begitu saya. Ke belakang. Oke, kalau ladang banyak hama, tak perlu petani untuk berpindah. Hati masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah. Burung dara, burung cendrawasih bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kasih tepuk tangan untuk saya, kakak-kakak. Terima kasih untuk perjumpaan kita pada siang hari ini. Nanti dilanjutkan dengan pengantar bukti karya. Terima kasih kakak-kakak yang sudah meluangkan waktu kita diskusi bersama, belajar bersama siang hari ini. Semoga apa yang sudah tadi kita diskusikan ada manfaatnya untuk pembelajaran kita di sekolah masing-masing. Nanti untuk contoh tugas saya share di grup. Itu saja dari saya. Mohon maaf apabila tadi dalam tutur kata kurang berkenan di hati kakak-kakak. Bukan maksud saya untuk membuat atau menggoreskan luka di hati kakak-kakak, tapi memang keterbatasan saya, apalagi kita itu kan orang lapangan semua, biasanya keceplosan itu sering sekali, dan kita pun harus bisa memaklumi karena kita orang lapangan. Itu saja, nanti setelah saya tutup bisa ke sesi foto bersama. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa foto bersama kakak-kakak.
Ya, diambil Kak Sundoyo yang lagi sumpah kayaknya. Bis, Pak. Bisa ini pakai Kena bis.